Kayaknya kotor ya Pak? Enggak apa-apa Pak. Tadi dia Semar stres tadi kita mau khusus pakai wajah. Makasih Pak. Nunggu di mana? Di bawah? Tarik di itu deh. Oke. Oh. 10.000. Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta, walau seribu duka kita takkan berpisah. Andai dipisah lautan pantai, lautan goyah, lora cinta. Andai
menunggu. Lurus. Sebelah sana. Oke, ini kereta apinya. Ada tambahan jar gambir. Di sini mau, Neng? Hey. Dari sana terus ini. Tersedianya air. Di tepinya sungai waktu fajar menyisir pelangi nampak jauh di indah mulia alam semesta, tapi sungai serayu, sungai hujan dapat menghibur hati Buka 24 jam. Oh, sampai jam 12.
Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rawu, Ken kabari, pak kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin pingin menjadi juragan sawit, ya mudah-mudahan tercapai. Bagi yang kemarin-kemarin pingin mendapatkan jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, ya mudah-mudahan saja dapat jodoh yang sehati, satu jiwa. Waduh. Jadi kemanapun kita melangkah pergi, ya kemanapun kita akan
melangkah ya, tujuan kita akan kemana, kita tetap bersama-sama pemirsa ya, tidak berbeda tujuan pemirsa. Waduh, oleh karena itu mudah-mudahan saja jodoh kita adalah jodoh yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya siapa tahu ternyata jodoh kita adalah juragan sawit pemirsa. Waduh, atau mertua kita ternyata CEO yang sedang menyamar ya, atau ibu mertua kita ternyata seorang elit global. Waduh. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat malam guys. Selamat malam di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Kades Alkap. Cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Mamang mengucapkan selamat malam di kota Purwokerto, stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Kades Alkap, Jawa Tengah. Ya mamang doakan mudah-mudahan Kades Alkap kelak akan menjadi gubernur konten ya, gubernur Provinsi Jawa Tengah. Amin. Oke guys, episode ke-8 perjalanan epik ke Tanah Jogja tahun 2025 atau Jogja Selawe memang berada di stasiun Purwokerto pemirsa. Waduh. Kalau episode sebelumnya memang sudah sampai di stasiun Purwokerto ya, dan episode sekarang memang akan berangkat lagi dari stasiun Purwokerto. Waduh. Turun dari kereta ya di stasiun Purwokerto dan naik kereta lagi dari stasiun Purwokerto. Jadi singgah di stasiun Purwokerto ini cuma 3 jam pemirsa. Memang sampai di stasiun Purwokerto pukul setengah 9 malam ya, dan akan berangkat lagi pukul 11 malam. Waduh, kira-kira memang mau kemana? Yang jelas tujuan memang adalah ke Jogja pemirsa. Tapi akan keliling-keliling dulu ke Tanah Jawa. Waduh, kira-kira kemana saja tuh? Wah, saudara penasaran ya, ikuti perjalanan epik mamang ya sampai episode terakhir ya, siapa tahu dapat bermanfaat bagi saudara. Amin. Oke guys ya, memang sudah meninggalkan Provinsi Haji Udin Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan ketika episode ke-8 perjalanan epik ke Tanah Jogja tahun 2025 Jogja 25, Gubernur Jawa Barat dipimpin oleh Haji Udin Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Persib maaf. Iya, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya, insya Allah ya Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara amin. Yang jelas satu prinsip, menang jadi naga, kalah jadi cacing. Persib juara, Persib tetaplah naga. Amin. Merdeka well. Oke guys, mamang akan berangkat lagi ke Tanah Jogja. Kebetulan Jogja ketika episode ke-8 sedang dipimpin oleh Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Mamang doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat-sehat selalu dan berumur panjang. Amin. Oke guys, episode ke-8 perjalanan epik ke Tanah Jogja 25 Jogja Selawe Jogja tahun 2025. Ini tahun 2025 ya, meskipun tayangnya tahun 2026. Negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama. Dan mudah-mudahan menjadi negeri superpower, negeri Macan Asia yang bisa mensejahterakan rakyatnya dan mendamaikan dunia. Karena sejatinya bangsa Indonesia ini bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Ketika episode ke-8 ini tayang, dunia tidak baik-baik saja pemirsa. Waduh, ya panas-panas pemirsa. Selat Hormuz masih terjepit pemirsa. Waduh, Paman Geber masih pusing 7 keliling ya. Dan juga setan Nyahu ya, kembang kempis ya, bentar lagi akan runtuh pemirsa. Waduh, ya mudah-mudahan dunia kembali damai, tentram ya, dan Selat Hormuz kembali dibuka, dan mudah-mudahan juga Palestina kembali merdeka seperti sejak zaman dahulu kala sebelum berdirinya Israel.
Karena bangsa Palestina ini adalah bangsa yang mendukung kemerdekaan Indonesia, pernah membantu bangsa Indonesia menjadi negeri yang damai dan makmur. Saya, Mamang, ya kami sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi perdamaian di Palestina, dan mudah-mudahan Palestina kembali damai dan merdeka, terbebas dari hama-hama Israel, dan mudah-mudahan Israel bubar. Amin. Ya, Mamang doakan mudah-mudahan Palestina merdeka. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Oke guys, setelah turun dari kereta api Serayu di stasiun Purwokerto, Mamang pun keluar stasiun Purwokerto, lalu masuk lagi ke stasiun Purwokerto. Waduh. Kebetulan stasiun Purwokerto itu bertingkat ya, keluarnya dari bawah ya, dari lembah, lalu masuknya naik ke bukit pemirsa. Kalau saudara belum pernah ke stasiun Purwokerto, mungkin saudara lah tonton lah video tentang stasiun Purwokerto yang sekarang pemirsa ya, jangan yang 10 tahun yang lalu. Atau tontonlah episode-episode kemarin pemirsa. Akhirnya Mamang pun kembali lagi masuk ke stasiun Purwokerto, boarding pass lagi pemirsa, untuk naik kereta keliling-keliling tanah Jawa. Yang jelas tujuan akhirnya adalah Yogyakarta. Nah, bagi saudara yang penasaran kira-kira kereta apa yang Mamang naiki dan kemana Mamang pergi sebelum ke Jogja, tonton sampai tamat ya setiap episodenya. Insya Allah saudara akan mengetahuinya kemana langkah Mamang pergi. Waduh, yang jelas jangan tanya hari ini pemirsa, tontonlah ya. Mamang pun sholat isya dulu di stasiun Purwokerto. Kebetulan ada musola di stasiun Purwokerto. Sebenarnya ada masjid ya, karena ketika mau sholat di masjid ternyata masjidnya sudah dikunci pemirsa. Waduh, akhirnya Mamang pun ya sholat di dalam stasiun Purwokerto, dekat peron stasiun Purwokerto. Nah setelah itu Mamang pun MBG dulu ya, bawa bekal dari rumah, makan-makan dulu pemirsa ya, MBG malam pemirsa. Waduh, setelah MBG malam Mamang pun ngopi pemirsa. Kebetulan di pinggir musola stasiun Purwokerto ada kopi legendaris yang bernama Kopi Veron ya, kopi khas stasiun Purwokerto. Dan ini rasanya yummy dan gurih pemirsa. Waduh, cocok bagi saudara yang sedang menunggu kereta api, atau saudara yang gabut ya menunggu si dia turun dari kereta api. Waduh. Karena waktu keberangkatan Mamang agak lama ya, Mamang pun ngopi dulu di kafe Kopi Veron ya, dekat peron stasiun Purwokerto. Membeli kopi, menikmati kopi ya, menyeruput kopi sambil melihat kereta api berlalu lalang singgah dan pergi dari stasiun Purwokerto. Nah, jenis-jenis kopinya banyak pemirsa ya. Ada juga yang non kopi juga ya, meskipun judulnya kopi. Tapi yang paling terkenal di Kopi Veron ini adalah kopi hitam khas Purwokerto. Saudara mencicipinya pasti saudara akan merasakan ya terbang ke alam semesta pemirsa. Waduh. Yang tadinya capek menjadi plong, yang tadinya pusing 7 keliling ya, ditagih Bang Emok dan juga Selat Hormuz terjepit ya jadi plong pemirsa. Waduh. Atau gabut sedang menunggu kereta api, gabut akan naik kereta api tapi jadwalnya masih lama. Daripada melamun ya lebih baik ngopi dulu ya di Cafe Veron ini. Waduh. Jadi beli kopi beli kopi ya, duduk di kafe ataupun duduk di peron sambil menyeruput melihat kereta api lalu lalang pemirsa. Waduh. Oke guys, sambil menyeruput minum kopi di Kopi Veron ini ya, harga kopi yang Mamang beli ini adalah 15.000 ya. Kopi hitam khas Kopi Veron. Ini Kopi Veronnya kopi hitam khas Purwokerto, asli dari Purwokerto pemirsa. Waduh, asli dari Banyumas pemirsa. Ya, kopi khas Banyumas. Waduh, khas kopi Serayu ya, Sungai Serayu, Sungai Frogo pemirsa, dan Gunung Slamet, Batu Raden. Oke guys, sambil menyeruput kopi Mamang pun menikmati dengan suasana hati tenang dan riang gembira pemirsa. Waduh. Meskipun Ray tertidur lelap pemirsa dan Mami scroll TikTok pemirsa. Waduh. Oke guys ya, inilah menikmati perjalanan hidup pemirsa dengan Kopi Veron,
menunggu kereta api singgah ya, menunggu kedatangan kereta api yang Mamang naiki. Jadi kopi adalah password ya, hidup pemirsa, password hidup atau kode sandinya hidup Mamang ya, supaya Mamang tetap sehat, bugar, ceria ya, dan juga penuh dengan ide kreatif, imajinasi pemirsa. Waduh, dan inovatif. Jadi kalau manusia tanpa imajinasi dan inovatif dan kreatif ya, dunia tidak akan terbangun pemirsa. Jadi itulah yang namanya hewan dengan manusia. Kalau hewan sejak zaman dahulu kala ya gitu-gitu juga pemirsa, karena tidak ada inovatif, kreatif, dan imajinatif pemirsa. Atau yang disebut dengan akal pemirsa. Beda halnya dengan manusia yang punya akal, dari akal tumbuh inovatif, kreatif, dan imajinatif, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang berguna dan menciptakan dunia ini indah dan tetap maju. Waduh. Nah, setiap kemajuan di dunia ini, peradaban yang maju ini, ternyata peradaban dan alam semesta ini punya keyword sendiri pemirsa. Waduh. Punya password sendiri pemirsa. Waduh. Kode sandi sendiri pemirsa. Waduh. Apabila saudara mengetahui kode sandinya alam semesta, maka saudara akan bisa membuka tabir alam semesta. Konon orang-orang sukses itu mengetahui password dan keyword alam semesta pemirsa. Orang-orang sukses, orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu ya, bahkan menjadi CEO miliarder pemirsa, ya mereka mengetahui kode passwordnya alam semesta. Nah, kode password alam semesta inilah yang menjadi kuncinya pergerakan alam semesta pemirsa, baik itu dalam berupa perputaran tata surya, planet, kosmos ya, ataupun perputaran molekul-molekul atom yang disebut dengan kuantum, atau perputaran kehidupan pemirsa ya, perputaran kehidupan manusia, perputaran kehidupan dunia, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, dan juga semua hal yang berbau-bau kehidupan atau dikenal, dirangkum, disebut dengan alam semesta. Ternyata Tuhan menciptakan sebuah kode sandi tersendiri pemirsa. Waduh. Apabila saudara mengetahui kode sandi itulah, maka saudara bisa mengendalikan alam semesta pemirsa. Dan membuka tabir alam semesta pemirsa. Waduh. Ya ibaratnya saudara ingin mengetahui rahasia si dia di email si dia pemirsa. Saudara bisa ya membuka email si dia, tapi saudara harus tahu dulu password dan keywordnya email si dia. Saudara ingin mengetahui Instagram si dia, saudara ingin membobol bank si dia, waduh. Saudara ingin mengetahui handphone si dia yang terkunci layarnya, maka jawabannya saudara harus tahu dulu keywordnya pemirsa, passwordnya. Waduh. Kalau saudara tahu kata sandinya, maka saudara akan bisa membuka brankas-nya pemirsa, bisa membuka handphonenya, membuka email rahasianya, membuka media sosialnya. Waduh. Termasuk juga bisa membuka bank pemirsa ya. Waduh. Oleh karena itu kata sandi ini benar-benar rahasia pemirsa. Begitu juga dengan alam semesta. Kenapa kita bisa hidup seperti ini, seperti itu ya? Karena ada kata sandinya. Apabila saudara mengetahui kata sandinya dan melakukan kata sandi itu, insya Allah apapun keinginan saudara, insya Allah mudah-mudahan terkabul pemirsa. Namun yang namanya kata sandi alam semesta ya, itu hanya Tuhan yang tahu pemirsa. Waduh, sedikit orang yang mengetahuinya pemirsa. Ataupun bisa jadi kita tak sadar kita sudah memijit kata sandi alam semesta sehingga kita sukses menjadi presiden pemirsa. Maaf. Atau sukses menjadi CEO pemirsa. Waduh. Atau sukses masuk surga pemirsa. Waduh. Atau seorang fisikawan seperti Albert Einstein pemirsa, dan
Nikola Tesla pemirsa. Waduh. Atau kita tak sadar menjadi miliarder seperti Elon Musk pemirsa. Elon Musk saja ya bisa jadi seperti itu. Mungkin tak sadar Elon Musk sendiri memijit kode sandi itu sehingga membuka tabir alam semesta dan ia menjadi orang sukses. Oke guys ya, mungkin saudara bertanya, Mamang mengada-ngada. Ya menurut Mamang sih, meskipun mengada-ngada, Mamang sesuai dengan sumber dan informasi ya. Bagi saudara yang penasaran, ya saudara tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat. Karena kali ini Mamang akan membahas ya kode sandinya alam semesta. Dan ternyata ada satu orang yang konon katanya bisa membuka kode sandi alam semesta. Dan seorang inilah yang kelak memberitahu kita bahwa alam semesta ini bergerak seperti AI ya, bergerak seperti getaran, seperti frekuensi yang bisa diketahui oleh kita apabila kita mengetahui kode sandi alam semesta itu. Dan ternyata kode sandi itu berupa angka pemirsa, 3 angka pemirsa. Waduh, angka ya, angka buntut. Waduh. Angka togel pemirsa. Waduh. Dan angka inilah ya adalah kode sandinya alam semesta pemirsa, baik ukurannya kosmos, planet-planet atau juga galaksi maupun kuantum yang ukurannya mikro, partikel atau juga molekul-molekul pemirsa, atau ukurannya adalah kehidupan manusia, baik ruang dan waktu. Waduh, ini kita bahas lagi ya ruang dan waktu. Kemarin Mamang sudah bahas lubang cacing. Nah ternyata lubang cacing pun tercipta berkat kode sandi ini pemirsa, sandi alam semesta ini. Waduh, bisa jadi ya mesin waktu ya bisa tercipta kembali, bisa tercipta kalau saudara mengetahui kode sandi ini pemirsa. Waduh. Oke guys, kira-kira apa sih kode sandinya dan apa sih angka-angkanya? Waduh. Dan siapa yang menemukannya? Saudara penasaran? Ya, Mamang akan sedikit bahas ya. Siapa tahu bermanfaat bagi saudara yang tak suka, simple ya. Skip aja karena kuota saudara ini tak tercover dana antara, tak tercover Elon Musk, waduh, tak tercover dana hibah ya, apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan belum mengetahui kode sandinya. Maaf. Belum jadi presiden pemirsa. Waduh. Ntar ya kalau jadi presiden ya. Waduh. Oke guys, bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang skip aja ya. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara ya dikabulkan apapun keinginan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke guys, Mamang pun berbicara ya, tak omong kosong ya, tak berhayal ya, tak berimajinasi. Ya memang narasinya berimajinasi, tetapi Mamang berbicara dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan yang terpercaya ya. Waduh. Bagi saudara yang punya komenan dan komentar dan pendapat, kita sharing-sharing di kolom komentar, asalkan komenan saudara tak berbau-bau Davide et Impera dan tak berbau-bau Mossad dan tak berbau-bau gonggongan Abu Randa pemirsa ya. Mohon maaf aja apabila ada bikin keonaran seperti Abu Randa di channel Mamang, Mamang akan skip karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Oke guys, ternyata kode passwordnya alam semesta ditemukan oleh Nikola Tesla pemirsa. Saudara mungkin tak asing dengan Nikola Tesla. Beliau adalah fisikawan dari Amerika Serikat, keturunan Serbia, Eropa Tenggara pemirsa. Waduh, beliau adalah fisikawan, orang pintar, orang jenius ya, sebelum lahirnya Albert Einstein pemirsa. Konon lawannya Albert Einstein adalah Nikola Tesla pemirsa. Waduh, dua orang inilah
yang menggerakkan alam semesta sampai hari ini. Pemikiran-pemikirannya ternyata berguna dan bermanfaat sampai hari ini. Mamang sudah bahas tentang Albert Einstein dengan lubang cacingnya pemirsa. Dan kali ini Mamang akan bahas tentang Nikola Tesla dengan password, keyword, dan kotak sandi. Kode sandi ya. Alam semesta yang konon katanya apabila saudara mengetahuinya dan menjalankannya, insya Allah apapun keinginan saudara akan terpenuhi. Kode sandi itu adalah berupa 3 angka, yaitu 369 369. Waduh, 369. Itulah kode sandinya alam semesta. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara memijitnya pemirsa? Waduh, kalau itu kode sandi di handphone, tentu ada fitur untuk memijit angka tersebut pemirsa. Kalau itu untuk kode sandinya email, tentu ada fitur ya untuk menulis 369. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membuka alam semesta dengan kode 369 pemirsa? Waduh. Nah, inilah ya, sampai hari ini belum ditemukan alatnya pemirsa. Waduh. Udah ada kodenya tapi belum ditemukan alatnya. Bingung ya? Iya, bingung. Jadi intinya apapun keinginan kita ya hanya Tuhan yang tahu pemirsa. Waduh. Dilansir dari pressindonesia.co.id dengan judul artikel Misteri Angka 369, kode rahasia alam semesta, edisi 2023. Angka 3, 6, dan 9 sering disebut angka suci. Waduh. Dalam berbagai teori ilmiah, spiritual, bahkan konspirasi. Nikola Tesla, ilmuwan jenius abad ke-20, pernah berkata, jika kamu mengetahui keagungan 3, 6, dan 9, maka kamu akan memiliki kunci alam semesta. Waduh. Jadi 369 menurut Tesla ini adalah passwordnya alam semesta pemirsa. Kenapa angka 3 dan 369 bukan angka yang lain? Waduh. Suatu malam di tahun 1899, Nikola Tesla diamati oleh asisten yang sedang berdiri di depan papan tulis penuh lingkaran konsentris dengan angka 3, 6, dan 9 yang berulang. Mereka adalah pola dasar energi, bisik kata Tesla kepada asistennya. Asistennya bingung, tapi Tesla yakin angka-angka ini adalah kunci dari medan elektromagnetik, piramida Mesir, bahkan orbit planet. Tesla bukan satu-satunya dalam matematika Wedik. Nah, apa tuh matematika Wedik? Jadi matematika Wedik ini adalah suatu ilmu matematika yang berdasarkan kitab Wedik agama Hindu. Konon katanya ya, angka 3, 6, dan 9 ini berasal dari kitab Wedik agama Hindu. Angka 3 melambangkan penciptaan, yaitu Dewa Brahma. Angka 6 pemeliharaan, melambangkan Dewa Wisnu. Dan angka 9 kehancuran, transformasi, melambangkan Dewa Siwa. Ternyata ya, angka 369 juga ada di kebudayaan Cina, Tiongkok. Di Tiongkok, angka 3 melambangkan langit, bumi, manusia. Langit, bumi, manusia. Angka 6 mewakili harmoni, sedangkan 9 adalah angka kekaisaran, kekuasaan. Hampir semua peradaban di dunia ini selalu melambangkan 369, baik itu pembangunan piramida Mesir, di mana dalam piramida Mesir di atasnya adalah 3, di bawahnya adalah 6, ya, di dasarnya adalah 9. Skalanya 369. Semua bangunan yang berskala 369 atau kelipatannya ya, ternyata bangunan itu akan awet.
dan tahan dari runtuh. Bahkan Candi Borobudur juga berskala 369. Saudara ingin tahu, insya Allah Mamang akan bahas ya tentang Candi Borobudur. Spekulasi kode tersembunyi di alam dengan angka 369. Yang pertama adalah matematika fraktal, yaitu jumlah semua sudut dalam poligon selalu berujung 3, 6, atau 9. Contoh, segitiga. Segitiga terdiri dari 60 derajat. 60 derajat, 60 derajat. Total 180 derajat. Siku-siku pemirsa. Waduh. Dengan skalanya 1 tambah 8 tambah 0 sama dengan 9. Jadi totalnya 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat 3 ya. 60 angka 6. 180 itu kalau dijumlahkan 1 tambah 8 tambah 0 jadi 9 pemirsa. Lalu segi 4. Segi 4 itu 360 derajat. Skalanya 360. Kalau dijumlahkan 3 tambah 6 9 tambah 0 9. Jadi total 9. Jadi angkanya pasti 369 meskipun 360 derajat. Waduh, kok bisa gitu ya? Lalu pembagian sepertiga. 1/3 sama dengan 0,33 tak terhingga. 3 tak berujung. Begitu juga dengan 1/6 sama dengan 0,166666666666 tak berujung pemirsa. Waduh. Lalu berulangnya 66 terus. 1/9 juga sama, yaitu sama dengan 0,1 Jadi itulah kehebatan 369, tak terbatas. Waduh. Sekarang berdasarkan fisika kuantum, beberapa teori menyatakan 369 mewakili dimensi ruang dan waktu. 3 dimensi ruang, 6 arah atas bawah kiri kanan depan belakang, dan 9 sebagai dimensi kesadaran yang belum terpecahkan. Lalu berdasarkan konspirasi modern. Berdasarkan konspirasi modern, banyak sekte-sekte, aliran-aliran yang menggunakan skala 369. Yang pertama berdasarkan golongan Freemasonry. Berdasarkan Freemasonry dikabarkan ternyata menggunakan kode 369 dalam arsitektur sakra seperti bangunan-bangunan beribadahnya. Di antaranya adanya piramida Giza. Ternyata piramida Giza yang ada di Mesir ya, rasionya 3/6/9. Dalam proporsi kamar rasionya juga berbanding 369. Ruangannya juga 369. Semuanya 369. Waduh, kok bisa gitu ya? Yang kedua, ilmuwan MIT pernah menemukan pola 369 dalam gelombang otak manusia saat meditasi dalam. Bahkan seseorang yang bisa sukses itu melakukan skala aktivitasnya 369, seperti sarapan di pagi hari dengan porsi yang sedikit atau setara dengan 3 ya. Siang hari porsinya 6 dan sore hari 9. 369. Begitu juga dengan ekonomi. Nah, apabila saudara ingin sukses ya harus porsinya 369. Modalnya 3, usahanya 6 usaha, harus lebih besar dari modal, semangat ya. Dan yang terakhir hasilnya harus 9, artinya harus 3 kali lipat dari modal. Maka insya Allah dia adalah seorang CEO, miliarder. Waduh. Begitu juga orang-orang sukses ya yang berdisiplin tinggi, pasti polanya 369 pemirsa. Ya, 369 ya. 3 di pagi hari, 9 siang hari, 6 siang hari dan 9 malam hari. Waduh. Kalau ditilik-tilik juga dalam Islam perbandingannya 369 pemirsa. Kita sholat 17 rakaat. Nah, bagi saudara yang ingin sukses harus 18 rakaat ya. 1 rakaat lagi yaitu bisa sholat tahajud atau sholat duha.
di mana jumlah totalnya adalah 18. Nah, kalau 18 bagi 2, 9. 18 bagi 3, 6. 18 bagi 6, ya 3 pemirsa. Waduh. Jadi 18 ini angka 369 pemirsa. Kalau saudara ingin berhasil ya 369. 3 uji coba, 6 prosesnya harus lebih besar dari uji coba, dan 9 kalau sudah uji coba dan prosesnya lancar ya tingkatkan menjadi 9. Waduh, insya Allah 369 akan sukses pemirsa. Ya mungkin saudara yang belum paham apa itu 369, kenapa 369. Jadi 369 ini bisa dipahami bahwa kita diawali dari hal yang kecil, lalu tingkatkan yang menengah, lalu tingkatkan yang lebih besar. Ya, jadi step by step 369. Hal yang lebih gila lagi dari para ilmuwan meneliti setiap bangunan peradaban di Nusantara, baik itu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga termasuk Gunung Padang. Ternyata konsepnya adalah 369 pemirsa. Baik itu sudut-sudutnya ya meskipun segi 5, tetapi tiap teras dan jumlahnya itu pasti perbandingan 3/6 berbanding 9 pemirsa. Lalu bangunan buatan Belanda juga perbandingannya 3/6 berbanding 9. Ya begitu juga dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan 3/6 berbanding 9. Itu artinya ya konsep seperti itu sudah diketahui oleh nenek moyang kita. Ya bahwa untuk membangun sesuatu ya harus dengan perencanaan yang luar biasa. Dan ternyata setelah diteliti dari setiap peradaban, bangunan yang utuh yang tak pernah runtuh dan juga tak pernah hilang di telan zaman, ternyata pembangunannya itu perbandingannya 3/6 berbanding 9 pemirsa. Waduh. Hal yang mustahil adalah tentang lotre pemirsa. Lotre atau istilah zaman dulunya kode buntu, togel. Ternyata 369 adalah angka yang favorit yang tak disadari oleh kaum lotre zaman dulu. Karena 369 kalau dijumlah-jumlahkan ternyata mengandung sesuatu keberuntungan pemirsa. Jadi orang zaman dulu memasangkannya angka 369 atau kelipatannya ya. Bisa 9, bisa 8, bisa 9, bisa 6, bisa 3. Misalkan 6, 8, 4, ada angka 6-nya. 3, 8, 9. Waduh, angka 3 dan 9. Atau sesuatu yang berjumlah 369. Misalkan seseorang memasangkan angka 21. Angka 2 ditambah 1 sama dengan 3 pemirsa. Waduh. Dan kebanyakan mereka mendapatkan keberuntungan pemirsa. Kalau dilihat dari kelopak bunga yang ada di alam semesta, itu perbandingannya antara kelopak satu dengan yang lain ketika tumbuh 369. Waduh. Begitu juga dengan rotasi planet dan galaksi di alam tata surya. Ternyata pergerakannya 369 pemirsa. Rotasi bintang pasti 3, rotasi planet pasti 6. Ya, lebih cepat rotasinya. Begitu juga dengan rotasi satelitnya atau bulan pasti 9 pemirsa. Para ilmuwan meneliti ya 369. Rotasi matahari juga berputar ya. Rotasi bumi dan rotasi bulan pemirsa. Ternyata perbandingannya 369. Nah, angka 369 ternyata dipopulerkan oleh seorang fisikawan terkenal abad ke-20. Beliau bernama Nikola Tesla. Waduh, siapa nih yang belum kenal dengan Nikola Tesla? Dilansir dari laman allthatinteresting.com dengan judul artikel, terjemahannya di balik ketertarikan Nikola Tesla pada angka 369 dan teori-teori yang luar biasa yang muncul darinya. Ketertarikan Nikola Tesla pada keagungan angka 3, 6, dan 9 terus menginspirasi mereka yang percaya bahwa angka-angka tersebut akan membantu mereka mewujudkan keinginan mereka. Waduh. Ketika saudara seorang jenius, saudara cenderung memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan orang lain.
Nikola Tesla melakukannya. Beliau membayangkan potensi listrik jauh sebelum orang-orang sezamannya, atau listrik ya, sebelum ada listrik di dunia ini. Waduh, Nikola Tesla sudah memikirkan listrik. Jadi memungkinkan teori alam semesta. Nikola Tesla berbunyi 369 itu benar. Nah, para ilmuwan skeptis apakah itu benar atau hanya sifat obsesi Tesla saja. Karena hidup Tesla selalu 369 pemirsa. Obsesi Tesla terhadap angka 369 dimulai dengan ketertarikan pada angka 3 dan menunjukkan bahwa 3, 6, dan 9 mungkin memegang kunci menuju alam semesta. Teori ini telah diadopsi dan dikembangkan sehingga saat ini oleh orang-orang yang berharap akan meningkatkan kehidupan mereka dengan mewujudkan mereka melalui penulisan berulang-ulang. Namun, untuk memahami teori tersebut diperlukan pemahaman tentang Nikola Tesla sendiri. Kenapa memilih 369? Berdasarkan pemikiran Nikola Tesla, Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856. Beliau adalah seorang etnis Serbia di wilayah yang sekarang dikenal dengan Kroasia atau negara Kroasia. Namun, beliau berkewarganegaraan Amerika Serikat. Dalam autobiografinya, Tesla mengenang pengalaman di luar tubuhnya yang dialaminya saat masih kecil, yang membawanya ke tempat kota dan negara baru yang sama berharganya bagi saya seperti yang ada dalam kehidupan nyata dan tidak kalah intens dalam manifestasinya. Tesla juga memiliki ingatan eidetik, ingatan fotografis yang ia gunakan untuk merancang ide dan penemuannya di dalam pemikirannya sebelum mulai mewujudkannya dalam kenyataan. Ketika Tesla mulai menguji kemampuan berpikirnya sebagai orang dewasa, beliau menyadari bahwa dirinya berbeda dari rekan-rekannya. Sebagian besar penemu lainnya, catatannya, kurang sabar. Tesla melanjutkan, mereka kurang memiliki kemauan untuk memikirkan sesuatu secara perlahan, jelas dan tajam. Kita semua membuat kesalahan dan lebih baik membuat kesalahan sebelum kita memulainya. Metode introspektif sang penemu membuahkan hasil yang baik selama karirnya. Meskipun ia tidak pernah kaya, Tesla menghasilkan sejumlah penemuannya mengesankan yang relevan hingga saat ini, termasuk arus bolak-balik listrik yang dikenal dengan AC atau AC ya. Ya, arus bolak-balik AC ya, kalau arus searah DC. Ingat ya. Dan juga Tesla menciptakan motor induksi. Eksperimennya juga menyentuh ide-ide yang dikembangkan oleh orang lain. Ya, akhirnya dari arus bolak-baliknya Tesla dan motor induksi melahirkan juga sinar X, lampu neon, dan kendali jarak jauh. Dalam karyanya, Tesla berupaya menemukan dan memanfaatkan beberapa misteri dunia. Ia melakukan ini dengan listrik. Dan tampaknya ia percaya bahwa ia dapat melakukan hal yang sama dengan angka 3, 6, dan 9. Kehebatan Tesla adalah bisa mengirimkan konduktor listrik lewat udara atau gelombang tanpa kabel, atau ya penghantar listrik nirkabel pemirsa. Ya, pada zaman itu ditertawakan oleh para fisikawan yang lain. Namun pada saat ini nirkabelnya Tesla ternyata sangat berguna. Salah satunya adalah handphone pemirsa. Kita bisa bercakap-cakap ya sama temen lewat handphone tanpa kabel pemirsa. Nah, bahkan ada untuk mengecas HP di mana kita bisa ngecas tanpa kabel. Tanpa kabel ke HP-nya pemirsa. Jadi menggunakan gelombang udara. Nah, itu ternyata sudah dipikirkan oleh Tesla. Dan yang paling gilanya lagi, gelombang nirkabel ini ternyata Tesla memikirkan konsep 369. Mengapa Tesla mengatakan bahwa 369 adalah kunci menuju alam semesta?
Nikola Tesla konon pernah berkata, jika Anda mengetahui keagungan angka 3, 6, dan 9, maka saudara akan memiliki kunci menuju alam semesta. Meskipun tidak pasti apakah penemu hebat itu benar-benar mengucapkan kutipan terkenal tersebut, tidak diragukan lagi bahwa ia memang terobsesi dengan angka-angka tersebut. Apa arti angka-angka itu baginya? Mengapa Tesla menganggap 369 penting untuk alam semesta? Ini berkaitan dengan matematika yang rumit dan sejarah manusia. Waduh. Contohnya, menggandakan 1, lalu 2, dan seterusnya, menciptakan pola yang mengecualikan 3, 6, dan 9. Misalkan diawali dari angka 0, 0 tambah 1, 1. Nah, 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 3, 8. Jadi terlewati angka 3, 6, dan 9. Selama itu dijumlahkan ya sampai akhir, sampai juta-juta, tidak ada angka 3, 6, dan 9. Oleh karena itu dianggapnya angka yang misterius. Waduh. Ilmuwan Marco Rodin percaya bahwa 369 kemudian mewakili medan flux atau vektor dari dimensi ketiga ke dimensi keempat. Angka 3 juga sering muncul dalam sejarah manusia. Di antaranya adalah segitiga, karena segitiga memiliki 3 sisi. Begitu pula piramida. Ya, piramida juga berbentuk 369. Waduh, segitiga ya. Lalu ada angka 3 itu berhubungan dengan Trinitas. Banyak terdapat dalam sejarah manusia. Ya, Trinitas agama Kristen, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Waduh. Tesla sendiri yang menunjukkan ada 3 unsur utama ya yang menggerakkan alam semesta. Di antaranya energi, frekuensi, dan getaran. Sebuah alam semesta akan berubah ya, bergerak karena ada 3 hal: energi, frekuensi, dan getaran. Energi sesuatu yang punya daya potensi, frekuensi medianya, getaran hasilnya pemirsa. Kalau skalanya energi itu 3 ya, akan menghasilkan frekuensinya 6, 2 kali lipat dari energi. Dan getarannya itu setara dengan 3 kali lipat energi, 2 kali lipat frekuensi. Jadi total 369. Nah, itulah yang mengandung rahasia alam semesta. Karena itu setiap ada di planet-planet ini oleh Tesla diamati, ternyata skala perbandingannya sama ya, 3 berbanding 6 berbanding 9. Dalam hidupnya, Tesla mewujudkan obsesinya dalam berbagai cara. Ia akan berjalan 3 kali mengelilingi blok sebelum memasuki gedung. Tesla akan mencuci piring dengan 18 serbet. Kenapa 18 serbet? Karena angka 18 ternyata habis dibagi 9, bisa dibagi menjadi 6, bisa menjadi 3. Waduh, jadi habis dibagi 6, 9, dan 3. Penemu itu juga hanya akan menginap di kamar hotel yang nomor kamarnya habis dibagi 3. Misalkan kamar 30. Ya, 30 bagi 10, 3. Pokoknya sesuatu yang habis dari 3. Di akhir hayatnya, ia berpindah-pindah dari satu hotel murah ke hotel yang lain. Ya, setiap hotel pasti kamarnya harus berkelipatan 369 misalnya. Dan yang paling uniknya juga, Nikola Tesla meninggal di kamar nomor 3327 Hotel The New Yorker pada bulan Januari 1943. Kamar nomor 3327 ada angka 3-nya ya, 33. Kalau dijumlahkan 3 tambah 3 jadi 6. 2 tambah 7 menjadi 9. Jadi nomor kamar itu 3327. Itu skalanya 369 pemirsa. Waduh. Apa hubungan Tesla dengan metode manifestasi 369? Saat ini teori 369 Tesla kembali hidup berkat sumber yang tak terduga. Salah satunya yang dipergunakan bagi kaum TikToker sukses. Di sana ya, pengguna berusaha mencapai tujuan mereka dengan menggunakan metode sederhana.
Mereka menuliskan apa yang mereka wujudkan, seperti promosi. Misalnya 3 kali di pagi hari, 6 kali di siang hari, dan 9 kali di malam hari. Jadi promosi yang sukses itu 3 kali di pagi hari, 6 kali di siang hari, dan 9 kali di malam hari. Ternyata keyakinan yang mendasar hal ini adalah bahwa pengulangan tersebut akan mewujudkan apa yang diinginkan orang tersebut. Sebagian karena sifat khusus dari angka 3, 6, dan 9. Mungkin ini bukan persis seperti yang dibayangkan Nikola Tesla ketika ia terobsesi dengan 3 angka ajaib tersebut. Tetapi ini adalah bukti bahwa kekuatan idenya belum pudar sampai hari ini. Jadi intinya kalau saudara ingin sukses, ya, passwordnya adalah 369. Saudara ingin membangun rumah dan rumah itu tahan gempa dan tahan sebagainya, ya, dan juga mendapatkan keberuntungan, maka skalanya harus ada 3/6/9 pemirsa, atau ruangannya harus 369. Waduh. Atau jumlah-jumlah barang yang ada interiornya, ya, interior barangnya harus skala 3/6/9. Itu artinya bukan berarti barangnya di kamar harus ada 3 benda, ya, di ruang tamu ada 6 benda, ya, ataupun ya di sekitar rumah harus 9 benda. Tidak, ya, tetapi perbandingannya 3/6/9. Baik itu ukuran barang atau jumlah barang interiornya, baik itu ukuran ruangan maupun jumlah ruangannya. Ya, insya Allah bangunan tersebut akan awet pemirsa, termasuk orang yang di dalamnya akan sehat. Karena perbandingan 369 adalah angka Feng Shui yang selalu digunakan oleh orang-orang Tiongkok karena mengandung elektromagnetik yang sangat tinggi pemirsa. Dan itu sudah tercatat dalam jurnalnya Nikola Tesla. Begitu juga Nikola Tesla mencatat bagaimana orang-orang yang sukses. Cara sukses dengan angka 369 dilakukan melalui metode manifestasi 369, yaitu metode setiap kehidupan mengandung 369. Entah itu jumlah aktivitas, jumlah kegiatan sehari-hari, termasuk juga, ya, jumlah waktu yang dipergunakan harus berbanding 369. Waktu untuk bekerja, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk meningkatkan karir, 369. Metode cara manifestasi ala Nikola Tesla. Cara sukses dengan angka 369 dilakukan melalui metode manifestasi 369. Yaitu, ini cara Tesla, ya, yang dikutip dari jurnal Tesla. Teknik ini mengharuskan saudara menuliskan afirmasi atau tujuan spesifik Anda secara konsisten setiap hari dengan pola penulisan 3 kali di pagi hari, 6 kali di siang hari, dan 9 kali di malam hari. Misalkan, ya, tujuan saudara adalah menikah pemirsa, karena saudara belum dapat jodoh. Waduh. Metode ini terinspirasi dari keyakinan fisikawan Nikola Tesla bahwa angka 3, 6, dan 9 adalah angka ilahi yang memegang kunci energi alam semesta. Langkah-langkahnya, ya. Yang pertama, tentukan niat yang jelas. Misalkan niat saya akan menikah dengan seseorang yang sangat baik, ya, akan menikah dengan gadis baik, cantik, jelita. Waduh, putra dari CEO, maaf. Nah, niatnya itu harus ditulis pemirsa. Waduh. Yang pertama, ditulis 3 kali di pagi hari. Tulis kalimat tersebut 3 kali pemirsa, dan dibaca 3 kali. Yang kedua, ya, tulisan tersebut ditulis 6 kali di siang hari dengan 6 kalimat. Kalimatnya harus sama dengan kalimat yang di pagi hari. Dan yang terakhir, ditulis 9 kali pada malam hari, ya. Tuliskan afirmasi tersebut kembali sebanyak 9 kali di malam hari sebelum saudara tidur. Waduh. Lalu yang kelima, lakukan ritual ini setiap hari secara berturut-turut selama 33 hari atau 45 hari untuk membangun alam bawah sadar saudara yang positif dan fokus terhadap tindakan nyata.
Konon itulah cara menuliskan password 369 di alam semesta pemirsa. Waduh. Jadi menuliskannya dengan cara tindakan. Selanjutnya kalau kita ingin diet, ingin tumbuh sehat, tubuh yang sehat, maka kita harus berolahraga. Yang pertama, tuliskan niat kita di dalam hati, akan sehat, ingin sehat, ingin sehat. Waduh. Yang kedua, ya, niatkan dalam hati 3 kali, ingin sehat sambil berolahraga ya 3 kali. Jadi skalanya 3 kali. Kalau push upnya itu sekali itu 10, minimal pagi hari 30 bisa. Waduh. Siang hari, niatkan kita 6 kali, saya ingin sehat, saya ingin sehat, saya ingin sehat, dan tingkatkan olahraga menjadi 6 kali. Waduh, kalau push upnya sekali 10, ya minimal kalau siang 60 bisa. Waduh. Begitu juga dengan malam hari, ya niatkan kita dengan 9 kali niat dan 9 kali aktivitas olahraga. Lalu harus konsisten selama 33 hari atau 45 hari. Ya insya Allah ya energi positif akan keluar, dan insya Allah ya keinginan saudara akan terpenuhi, tubuh menjadi sehat. Ternyata manifestasi 369 ala Nikola Tesla terinspirasi dari meditasi dan tapa bratanya agama Hindu dan Buddha ya. Hindu, Buddha, dan orang-orang Asia kalau bermeditasi pasti menggunakan langkah 369. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah yang dikenal dengan passwordnya alam semesta 369. Nah, bagi saudara yang ingin lebih jauh bagaimana cara untuk ya menuliskan password tersebut supaya keinginan saudara terpenuhi, ya saudara tinggal berpikir atau mencari sumber informasi yang lain yang jelas, dan insya Allah pasti kodenya 369. Entah itu ditulis, entah itu dilakukan, entah itu diniatkan, atau juga ya sesuatu yang berbau jumlah 369. Waduh.